Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa seperti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam roh, sebagaimana yang tersebut Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahada rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 6 pilar iman itu antara lain adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Definisi syu'abul iman. Syu'abul iman berarti 77 cabang iman yang harus dilakukan bagi setiap orang yang mengaku mukmin. Jika seorang mukmin mampu menghayati 77 cabang iman tersebut, niscaya merasakan nikmatnya mengimplementasikan iman dalam kehidupan. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami' Tuhyan ala Mangzumati Syu'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian, unsur, dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bi'u wa sab'una au bihu wa sittuna suhbatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adanat tariqil wal haya'u su'batun min iman. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim nomor 51. Macam-macam syu'abul iman. Dimensi dari keimanan mengangkut 3 ranah, yaitu 1. Marifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu meliputi A. Niat, akidah dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan.
1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Masyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi sesuatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang yang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dan takdir Allah Subhanahu wa taala. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak seuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta, harta dan jabatan. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikitpun serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan jika hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli syabiti fil hayati dunya wa fil akhirat wa yudillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal yaitu: Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia berkehendak berbicara terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itulah, pada Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman investasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqrarum bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa
ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallahi illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang utama jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan tanpa berat hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia. Maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itulah, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau toharoh. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun menggoda sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Menjalankan haji bagi yang mampu. 6. Beritikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang salat maupun ketika tidak salat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji. 18. Menunaikan hak keluarga. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak. 21. Menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hakim. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong orang lain dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi munkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberi hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Menjawab orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut maka bergetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Seorang filosof Yunani, Friedrich Nietzsche,
maka sesungguhnya Tuhan telah mati. Pernyataan ini tentu beralasan, karena jika Tuhan masih hidup dalam dirinya, manusia pasti tidak akan pernah mematikan dan meninggalkan Tuhan dalam aktivitas kehidupannya. Pandangan ini seolah mengisyaratkan bahwa Nietzsche mengkhawatirkan masyarakat yang terus menghidup tanpa mengamalkan doktrin keagamaan, titik degradasi moral yang semakin tajam di semua lini, baik pendidikan, sosial budaya, politik hukum, dan aspek kehidupan yang lain merupakan penyakit jasmani dan rohani yang sebenarnya menuntut masyarakat untuk kembali ke jalan Tuhan. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin La'al dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dhailami. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sifat tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Menemukan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu pertama, mukmin yang saling mendengki, kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan, kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin.